Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang final project nomor 1, di mana di sini kita akan melakukan produk analisis atau menganalisis suatu produk. Di sini merupakan tuntutan untuk mata kuliah manajemen industri dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Nah, untuk berikutnya profil saya sendiri yang akan melakukan presentasi, yaitu saya sendiri Feres Dikoya dengan NIM 22073050 dari Departemen Teknik Otomotif. Nah, untuk produk analisis atau produk yang akan kita analisis yaitu salah satu produk yang berkaitan dengan baik barang ataupun jasa yang berkaitan dengan otomotif. Nah, di sini kita memilih satu produk. Di sini adalah produk ban. Nah, pada produk ban ini merek tipe bannya diproduksi oleh ban Michelin. Nah, di sini merupakan tampilan gambar fisik dari ban Michelin. Nah, pada bagian sisi ini ada ban yang telah dilengkapi dengan velgnya. Di sini ada ban yang sedang melakukan perbaikan atau mungkin pemasangan, dan di sini adalah ban yang telah terpasang pada kendaraan mobil khususnya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkatan produk yang berkaitan dengan produk yang kita akan analisis, di mana untuk tingkatan produk ini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu inti produk, wujud produk, dan produk yang disempurnakan. Nah, untuk pada bagian inti produk bisa kita lihat pada gambar ataupun diagram lingkaran ini. Inti produk ini mencakup manfaat utama atau manfaat inti dari suatu produk. Dan yang kedua, wujud produk terdiri dari 5 poin utama, yaitu mutu, model, ciri khas, corak, dan kemasan suatu produk. Lalu berikutnya yaitu adalah produk yang disempurnakan. Pada produk yang disempurnakan ini mencakup 4 hal dari suatu produk. Yang pertama itu adalah layanan purna jual, yang kedua adalah garansi atau jaminan, yang ketiga adalah pengiriman dan kredit, yang terakhir adalah pemesanan instansi. Nah, semua ini akan kita bahas melalui produk yang telah kita pilih. Dan produk yang kita pilih adalah ban Michelin. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama dari inti suatu produk. Nah, manfaat inti dari suatu produk yang telah kita pilih ini adalah produk ban Michelin ini merupakan penopang ban kendaraan yang menyerap guncangan di jalan, meneruskan traksi dan gaya pengereman, serta merubah mengarahkan laju kendaraan. Jadi ban ini juga meredam getaran dan guncangan di ban. Fungsi utamanya melindungi roda dari keausan, yang mana inti dari roda itu velg sendiri yang tidak langsung berhubungan dengan jalan, tapi melalui ada satu elemen tambahan yaitu ban, yang dimana ban yang akan bertemu langsung dengan area yang akan dilalui sebuah kendaraan. Nah, itu merupakan manfaat utama dari ban Michelin, dan untuk rasanya setiap ban memiliki manfaat atau manfaat inti yang hampir sama. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu wujud produk. Nah, untuk wujud produk yang pertama yaitu adalah mutu. Dari produksi atau pabrikan manufaktur ini ban Michelin ini dia itu memperhatikan bahan, desain, keamanan, serta beberapa penghargaan yang telah ia peroleh selama memproduksi ban. Nah, yang pertama bahan. Dari segi bahan, ban Michelin menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk produksi bannya, sehingga lebih awet, tahan aus, serta tahan lama. Nah, untuk desainnya sendiri, ban Michelin selalu berinovasi
dalam desain ban untuk performa terbaiknya. Desainnya memberi cengkeraman yang mantap di berbagai kondisi jalan, baik jalannya basah, kering, berkerikil, jalan on-road, off-road. Jadi itu disesuaikan dengan modelnya. Nah, untuk bannya ini ada bannya tipenya yang SUV, ada ban yang untuk khusus truk dan bus, dan ada juga ban yang khusus motor. Jadi Michelin ini tidak hanya memproduksi ban untuk mobil saja, tapi juga mencakup pasar untuk di ban motor. Nah, yang ketiga yaitu adalah ciri khas dari produk ban Michelin. Untuk produknya itu ada logo Michelin Man, yaitu ada suatu maskot, yaitu ban Michelin yang ditandai dengan warna putih dengan garis hitam. Lalu ada Sping, teknologi Michelin Total Performance dari segi seri yang nanti ditampilkan pada kemasannya, dan spesifikasi ban. Itulah dari ciri khas jika dilihat dari tampilan fisik dari suatu produk, mulai dari kemasannya sampai dari produk itu langsung. Nah, nanti bisa kita lihat dari gambarnya. Nah, yang keempat itu adalah corak. Ban untuk coraknya sendiri, untuk jalanan kering, untuk jalanan basah, dan ban off-road. Nah, ban Michelin ini juga memiliki corak yang berbagai macam, di mana itu akan menyesuaikan fungsinya, di mana ban itu akan digunakan sesuai kebutuhan. Nah, jika di jalanan kering, bebatuan, kerikil, itu nanti coraknya mungkin untuk dari segi raginya itu akan berbeda dengan ban yang akan digunakan pada jalanan yang basah, dan seperti ban pada jalanan off-road. Dan juga untuk ban Michelin ini juga menjelajah, yaitu yang namanya pada bagian kompetisi balapan untuk mobil sport dan motor sport. Nah, untuk ban Michelin ini dia mencakup World Superbike untuk khusus motor, lalu motor GP. Itu motor GP kontraknya dari 2016 sampai 2026. Nah, menandakan bahwa ban Michelin ini adalah ban yang memang berkualitas tinggi. Nah, itu merupakan bentuk salah satu coraknya, di mana nanti akan sesuai dengan di mana kondisi area suatu kendaraan ini akan digunakan. Nah, yang kelima adalah kemasan. Nah, untuk dari segi kemasan, ban Michelin ini dikemas dengan plastik yang kuat dan tahan air. Kemasannya juga dilengkapi dengan informasi tentang ban seperti model, ukuran, dan spesifikasi. Nah, di bagian kemasan ini sudah lengkap informasinya untuk model, ukuran, spesifikasi, serta mungkin gambar ban raginya itu telah ada. Jadi bagi konsumen atau customer yang ingin membeli ban, itu sudah ada bentuk model, ukuran, spesifikasi yang kita tidak perlu lagi menanyakan ke bagian mungkin karyawan ban atau salesnya, tapi kita bisa melalui informasi yang telah diberikan oleh Michelin melalui produknya, melalui tampilan kemasannya. Nah, itulah bentuk dari wujud produk. Ada mutu, model, ciri khas, corak, serta kemasan yang berkaitan dengan produk ban Michelin. Baik, kita masuk kepada bagian tingkatan produk yang ketiga, yaitu yang dimana di sini ada 4 poin, dimana yang pertama itu adalah layanan purna jual. Nah, pada bagian produk ban Michelin itu memiliki 2 layanan purna jual, dimana yang pertama itu adalah Michelin Assistant dan juga Michelin Service Center, dimana 2 layanan ini merupakan layanan yang akan menemani atau memberikan kepuasan kepada pelanggan setia dari ban Michelin. Nah, untuk Michelin Assistant ini, layanan ini terbuka selama 24 jam setiap harinya, dan layanannya itu baik itu pergantian ban dan juga bantuan derek jika misalnya terjadi kerusakan pada pelanggan Michelin yang dekat dengan akses Michelin Assistant ini bisa meminta bantuan, dan juga bantuan untuk masalah aki, dan juga untuk bantuan masalah kunci-kunci yang berkaitan dengan roda kendaraan. Nah, yang kedua yaitu adalah jaminan atau garansi. Nah, untuk produk ban Michelin ini memiliki yang namanya istilahnya Michelin Warranty.
Nah, di mana di sini memiliki garansi untuk 3 bentuk, di mana garansi cacat produk, kehausan, serta kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, di mana untuk cacat produksi itu mungkin selama 1 tahun garansinya, dan yang untuk garansi kehausan ban itu tergantung jenis ban yang digunakan. Mungkin itu tidak bisa sesuai dengan spesifikasi dan dengan waktu penggunaan, mungkin bisa melakukan negosiasi ataupun pergantian dengan ban yang telah dilakukan pembelian. Dan juga bentuk garansi kehausan akibat kecelakaan, mungkin dengan jangka waktu yang dalam waktu yang pendek, kurang dari 1 tahun, mungkin ban Michelin akan memberikan garansi kepada pelanggannya. Nah, berikutnya yaitu adalah pengiriman dan kredit. Nah, untuk layanan dari penyempurnaan produk ini, Ban Michelin juga bekerja sama dengan toko online dan juga perusahaan lainnya untuk melakukan penjualan produk mereka. Dan kita dapat melakukan pemesanan Ban Michelin ini secara online dan nantinya akan diantar ke alamat customer ataupun pelanggan dari Ban Michelin. Beberapa toko online juga menawarkan kredit untuk pembelian ban Michelin ini. Jadi bagian dari produk ataupun cabang dari produk ban Michelin ini akan juga memberikan layanan kredit kepada pelanggan ban Michelin, dan pemesanannya dapat dilakukan secara langsung ataupun secara online. Nah, untuk pemesanan instansi, nah ban Michelin ini seperti yang dibahas tadi, bahwa Michelin ini juga bekerja dengan perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, dan juga bentuk perusahaan swasta dan negeri dari pemerintahan, yang dimana ban Michelin di seluruh Indonesia ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kita dapat melihat pemesanan instansinya melalui web resminya, yaitu michelin.co.id. Nah, untuk layanan purna jual ini, baik itu berkaitan dengan layanan purna jual, jaminan ataupun pemesanan kredit serta pemesanan instansi ini, Michelin dapat bervariasi tergantung ban, lokasi, dan waktu pembelian dari customer-nya. Nah, kita masuk kepada produk kompetitor yang akan menyaingi dari produk yang telah kita pilih tadi. Dan kita akan melihat bentuk dari perbedaan dua produk ini. Nah, untuk produk kompetitornya yang kita pilih yaitu adalah ban gajah tunggal radial, di mana ban ini adalah salah satu ban yang umum ataupun ban yang sangat laris di industri otomotif, khususnya mobil di Indonesia, dan harganya pun terjangkau, bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Nah, kita juga akan membahas nanti tingkatan produk dari bannya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan dari fisik produknya, baik itu berkaitan dengan jalanan basah, jalanan on-road, jalanan off-road, dan juga pemakaian harian serta untuk pemakaian sport. Nah, di sini ban Michelin, ban gajah tunggal radial ini atau GT Radial adalah merek ban mobil yang terkenal dan berfokus pada keamanan dan daya tahan. Mereka menawarkan berbagai macam ban untuk mobil penumpang dengan kelebihan seperti harga terjangkau, bervariasi sesuai dengan ban, keamanan dengan daya cengkraman yang tentunya yang diutamakan. Nah, kita akan masuk kepada tingkatan produk yang pertama. Manfaat inti dari suatu produk ban GT Radial ini, dimana di sini seperti kita lihat gambaran fisiknya. Manfaat utama dari produk ban GT Radial ini adalah untuk menghubungkan kendaraan dengan jalanan secara aman dan optimal, menjaga guncangan, menyalurkan tenaga, dan menjaga kemampuan bermanuver. Jadi menjaga kemampuan di saat keberangkatan. Nah, itu. Jadi untuk manfaat inti dari kedua produk ini yaitu sama gitu, dimana untuk manfaatnya itu adalah tidak jauh berbeda.
yang dimana untuknya yang pertama keoptimalan serta kenyamanan dari suatu kendaraan, yang dimana ban ini yang akan berhubungan langsung dengan area untuk kondisi jalan. Nah, kita masuk kepada tingkatan produk yang kedua, untuk mutu. Untuk produk kualitas ban GT Radial ini, dimana untuk mutunya dia memperhatikan kualitas yang tinggi, teknologi yang canggih pada saat produksi, dan berbagai sertifikasi yang telah dia peroleh selama menjelajahi pasaran dari ban di dunia otomotif. Nah, di mana untuk kualitasnya, yang pertama mutunya. GT Radial ini terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi melalui proses manufaktur yang ketat untuk memastikan kualitas dan daya tahannya, dan juga teknologi yang canggih. GT Radial menggunakan teknologi terkini yang pengembangan bannya seperti nano silika dan high tensile steel belt untuk meningkatkan performa dan keawetan dari produksi bannya. Dan juga untuk berbagai sertifikasi yang telah diperoleh, yaitu sertifikasi internasional yang telah didapatkan oleh penghargaan dari ban GT Radial ini. Nah, lalu untuk modelnya, untuk model ban GT Radial ini beragam pilihan tipe ban serta ukurannya. Nah, beda dari ban Michelin tadi, dia hanya khusus pada mobil saja dan tidak ada ban untuk bagian dan tadi kalau Michelin itu dia juga menjelajahi yang namanya segmen pasar motor dan juga mobil, dan jika GT Radial ini hanya masuk kepada segmen pasar khusus mobil saja. Nah, itu beragam pilihannya sesuai dengan tipe ban, ukuran, dan coraknya. Nah, yang ketiga yaitu adalah ciri khas. Untuk desain telapak bannya, umumnya alurnya pada telapak ban GT Radial ini dirancang untuk mengeluarkan air dengan cepat jika ini di tipe jalanan basah, dan sidewall samping bannya itu untuk beberapa ban GT Radial tertentu seperti Savero, Komodo MT yang mencerminkan fungsinya, misalnya pada motif kuku komodo, dimana itu mungkin untuk ciri khasnya itu berkaitan dengan fungsinya, dimana mungkin di jalanan yang berkerikil, jalanan yang keras itu mungkin mereknya ada itu yang Savero Komodo, yang seperti bisa kita lihat di secara langsungnya. Itu biasanya digunakan pada mobil Veroza, itu ada menggunakan ban yang Savero Komodo MT. Dan juga ada di beberapa Triton yang menggunakan ban off-road tersebut. Nah, itu bentuk bagian ciri khasnya, dan juga ada logo GT Radialnya. Nah, kita masuk kepada corak ban. Nah, untuk corak ban pada ban GT Radial ini ada ban untuk jalanan kering, ban untuk jalanan basah, dan ban untuk jalanan off-road, dan juga untuk bagian truk, SUV, dan tipe ban lainnya. Nah, untuk bagian kemasannya yaitu ban GT Radial ini dirancang untuk melindungi ban selama penyimpanan dan pengiriman, serta memberikan informasi yang lengkap kepada pelanggannya. Jadi sama dengan ban Michelin tadi, juga informatif melalui kemasannya. Di situ ada model, tipe, ukuran, serta corak dari raginya. Di situ juga bisa kita lihat serta beberapa spesifikasi lainnya yang berkaitan dengan ban GT Radial. Nah, di situ adalah bentuk wujud produk pada tingkatan produk GT Radial. Nah, kita masuk kepada tingkatan produk yang ketiga dari produk GT Radial, di mana untuk penyempurnaan produknya, untuk bagian layanan purna jualnya, website resminya gtradial.co.id, serta call center dan jaringan bengkel yang ada di seluruh pelosok kota di Indonesia. Nah, untuk itu
Untuk website resminya itu bisa dihubungi melalui call centernya ataupun website resmi, serta seperti jaringan bengkelnya ini. Jaringan bengkelnya ini GT Radial memiliki jaringan bengkel yang resmi dan luas di seluruh Indonesia dan dapat membantu pelanggannya untuk melakukan servis perawatan ban seperti balancing pada pelanggan ataupun customer dari produk GT Radial. Nah, yang kedua yaitu adalah jaminan atau garansi. Program layanan ini seperti garansi ban ini, GT Radial menawarkan garansi ban untuk cacat produksi dan keausan yang tidak normal, di mana kita bisa menghubungi call centernya atau mengunjungi situs resmi GT Radial, di mana juga produk GT Radial ini memberikan layanan jaminan garansi sama dengan ban Michelin tadi. Tapi di sini hanya dua, dan di ban Michelin tadi juga ada garansi kerusakan atau kecelakaan. Nah, itu bedanya. Lalu untuk bagian pengiriman dan kredit, GT Radial bekerja sama dengan berbagai perusahaan logistik, lembaga pembiayaan, bengkel resmi untuk memastikan pengiriman bannya ke seluruh Indonesia. Jadi seluruh ban produksi dari manufaktur ban GT Radial itu akan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk bahwa memastikannya bannya ini sampai ke beberapa daerah di Indonesia, bahwa ban GT Radial ini adalah ban yang bisa dikatakan ban paling laris di Indonesia, dimanapun, baik itu truk untuk baik itu di perkebunan, di pertanian, di peternakan, di pertambangan, itu ban GT Radial ini sangat banyak digunakan karena memang segmen pasar yang mereka tuju antara ban Michelin dengan ban GT Radial itu memang sangat jauh berbeda. Nah, yang keempat itu adalah pemesanan atau instansi. Pemesanan instansinya, GT Radial menyediakan platform khusus untuk pemesanan instansi dengan proses yang lebih mudah melalui online dan offline. Untuk pemesanannya bervariasi tergantung wilayah tempat didistribusikannya ban GT Radial ini, serta pemesanan instansi ban GT Radial dapat diperoleh melalui menghubungi call centernya GT Radial ataupun web resminya. Nah, di sini juga ada sudah tertera nomor dari call centernya dan juga website resminya. Nah, itulah bentuk dari penyempurnaan produk dari ban GT Radial. Nah, kita masuk kepada strategi pemasaran dari produk yang telah kita pilih. Nah, dimana di Michelin ini telah dilengkapi di sini seperti yang saya bilang tadi, ciri khasnya pada bagiannya itu ada maskot Michelin Man, ini maskotnya bisa kita lihat. Nah, kita masuk lagi bahwa untuk strategi pemasaran dan promosi produk, ban Michelin menawarkan beberapa lima dengan tujuannya untuk menerapkan strategi ini. Ban Michelin baik untuk pemesanan ataupun promosinya dapat meningkatkan peluang-peluang untuk disukai dari segmen pasar dan meningkatkan penjualan produk bannya. Yang pertama itu ban Michelin menawarkan harga yang kompetitif, di mana ban Michelin ini dengan kualitas yang tinggi, dia menawarkan dengan harga yang menengah ke atas, yaitu lebih high quality, di mana dia memperhatikan kualitas barangnya. Mungkin dari segi ban yang jenisnya biasa saja itu bisa bertahan hingga 1 atau 2 tahun, tapi dengan ban Michelin ini dengan harganya yang cukup mahal tapi kualitasnya tinggi, mungkin bisa bertahan hingga 3 atau 4 tahun. Nah, jadi itu yang ditawarkan oleh Michelin dan meyakinkan customer-nya untuk memilih ban Michelin. Dan yang kedua adalah ban Michelin memberikan deskripsi produk yang lengkap dan informatif.
selain menggunakan Michelin Service Center tadi ataupun melalui website resmi michelin.co.id dan juga beberapa call centernya tadi, Ban Michelin mendeskripsikan di sana produknya dengan lengkap dan informatif, baik itu tipenya, baik itu modelnya, ukurannya, serta spesifikasi serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan produk ban Michelin itu dilengkapi, bisa kita akses melalui website resminya. Dan juga melalui kemasan produk tadi juga telah disebutkan bahwa dideskripsikan melalui produk yang lengkap dan informatif sekali. Dan juga beberapa nanti bekerja dengan influencer, nanti kita akan bahas. Nah, itu pada bentuk poin yang kedua. Nah, yang bentuk poin yang ketiga adalah menampilkan foto dan video produk yang menarik. Nah, melalui iklan promosinya, Michelin menggunakan foto dan video produk yang menarik. Seperti yang kita lihat tadi di tampilan awal, bahwa ban Michelin itu dengan tampilan foto ataupun gambar dari produknya itu sangat meyakinkan, baik itu dijelajah di bagian tempat sport, eh, digunakan pada tempat-tempat balapan, itu meyakinkan bahwa produk ini memang dengan kualitas yang tinggi, dengan image ataupun citra yang juga baik, yang bagus tentunya. Nah, yang keempat yaitu adalah memberikan ulasan dan testimoni positif, dan juga dia juga menawarkan beberapa ulasan untuk customer-nya serta memberikan testimoni positif terhadap customer-nya. Jadi melalui ulasan testimoni positif ini, melalui video juga, mereka bisa memberikan kenyamanan ataupun pelayanan terhadap customer-nya melalui strategi pemasarannya agar untuk meningkatkan penjualannya. Nah, yang terakhir adalah Michelin menjalani kerjasama dengan influencer. Nah, di mana di sini untuk menjaga image dan citranya, Michelin itu bekerja sama dengan produksi atau perusahaan yang berkaitan dengan otomotif yang ternama. Nah, seperti di Indonesia mungkin bekerja sama dengan Astra Auto Part. Nah, di sana itu akan bekerja sama, dan juga bagian-bagian misalnya dengan merek velg itu juga bisa bekerja sama, dan juga pada bagian image-nya dengan bentuk di dunia otomotif, di dunia balapan seperti World Superbike dan MotoGP, itu juga ada GP2, GP3. Di situ juga menambah image bahwa Michelin ini memang ban yang dengan berkualitas tinggi yang mampu digunakan pada motor-motor sport dan juga pada bagian F2, F3, dan juga pada bagian balapan kompetisi Formula E. Nah, ban Michelin itu mengisi segmen-segmen dunia sport yang ada di kompetisi balapan internasional. Nah, di situ akan menambah bagian dari image ataupun kerjasamanya dengan influencer. Nah, kita masuk pada strategi pemasaran dan promosi produk dari produk kompetitor. Nah, di sini produk kompetitornya yaitu adalah ban GT Radial. Nah, untuk produk ban GT Radial ini menggunakan strategi pemasaran dan promosi yang komprehensif untuk menjangkau target pasarnya. Fokus pada harga yang kompetitif, kualitas produk, jaringan distribusi yang luas, promosi yang aktif, dan menjadikan GT Radial salah satu merek ban ternama di Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang ban GT Radial ini adalah ban yang ternama dan merek yang sangat telah teruji kualitasnya dari produknya itu sendiri. Serta sehingga pelanggan-pelanggan dari ban GT Radial ini sangat banyak dan sangat luas di seluruh Indonesia, dan segmen pasarnya begitu luas. Nah, itulah bentuk strategi yang dilakukan oleh GT Radial. Nah, untuk fokusnya itu dengan harga yang kompetitif, di mana harganya itu dengan kualitas yang standar, dengan kualitas yang bagus. Ban GT Radial ini menjanjikan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ban Michelin yang tentunya segmen pasarnya memang berbeda, sehingga ban GT Radial bisa dikatakan lebih laku dan lebih populer dan lebih ternama
diproduksi ataupun bagi customer yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk akan melihat perbandingan dari segmen pasar ban Michelin dan ban GT Radial. Nah, di sini kita akan bisa membandingkan bahwa apakah segmen pasarnya itu sama atau berbeda dari ban kedua tipe produk yang telah kita pilih ini. Nah, untuk ban Michelin, untuk pada segmen pasar premium, itu dia menyediakan bahwa premium adalah bagian kualitas yang sangat tinggi dengan harga yang juga tinggi. Nah, untuk bagian premium, itu Michelin mengisi segmen pasarnya, sedangkan untuk GT Radial tidak. Jadi ban GT Radial ini hanya memproduksi ban untuk customernya yang menengah ke bawah. Nah, untuk bagian menengah itu bagian menengah ban Michelin juga mengisi dan ban GT Radial juga mengisi segmen pasar yang kelas menengah. Nah, untuk bagian ini juga mengisi. Jadi untuk bagian entry level, di mana bagian menengah ke bawah atau bagian yang mungkin penggunanya itu pengguna yang biasa saja, itu untuk bagian ban Michelin tidak memproduksi, sedangkan ban GT Radial itu memproduksi. Nah, disitulah letak perbedaan segmen pasar yang mereka tuju. Karena di bagian entry level ini, bagian orang yang akan sensitif dengan harga itu akan lari cenderung kepada bagian produksi ban GT Radial dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu sensitif pada bagian harga ataupun uang, itu akan memilih ban Michelin dengan kualitas yang tinggi dan harga yang cukup mahal. Nah, untuk bagian kendaraan niaga seperti bagian truk dan bus itu ban Michelin dan ban GT Radial juga mengisi. Nah, bagian itu juga mereka isi dengan tentunya dengan kualitas dan dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Nah, itulah bentuk perbandingan segmen pasar dari ban Michelin dan ban GT Radial. Nah, satu lagi segmen pasar yang mereka tuju bahwa pada bagian ban Michelin ini mereka juga mencakup segmen pasar antara ban kendaraan, mobil, dan sepeda motor, sedangkan GT Radial hanya mencakup segmen pasar mobil saja, tidak ada yang memproduksi ban untuk sepeda motor. Nah, itulah perbandingan dari segmen pasar yang mereka tuju. Nah, kita lanjut kepada inovasi yang telah dilakukan produk ban Michelin untuk memperpanjang siklus hidupnya. Nah, ban Michelin ini terus melakukan inovasi dalam produknya sehingga untuk mempertahankan siklus hidupnya, mulai dari pengembangan produksi hingga penggunaannya. Nah, beberapa contohnya ban Michelin bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk universitas, industri otomotif, pemerintahan untuk mengembangkan teknologi ban barunya. Nah, di situ akan terlihat bahwa memang ban Michelin ini konsisten untuk menjaga kualitas dari produknya tersebut. Nah, sebagai contoh inovasi yang Michelin lakukan, yang pertama yaitu Michelin Twill, di mana ban tanpa udara yang dirancang untuk kendaraan komersial. Nah, di sini dengan teknologi terbaru itu kita lihat bahwa ban tampaknya ada udara ataupun adanya komponen tambahan yang ada di dalam ban. Jadi ban itu tanpa udara, di mana ban itu dirancang untuk ban tipe jalan yang terjal dan juga tipe jalan bisa dikatakan tipe jalan off-road dan on-road. Jadi bisa digunakan pada jalanan yang keras, berkerikil kering, dan juga bisa digunakan pada jalanan yang basah seperti jalanan off-road. Nah, yang kedua yaitu Michelin Vision Concept. Nah, di mana ban futuristiknya yang dapat berubah bentuk dan beradaptasi dengan kondisi jalan. Jadi ban itu bisa memuai dan bisa juga ban itu tekanan anginnya berkurang. Itu sesuai dengan konsep area yang kondisi jalan. Jadi dia itu bisa beradaptasi bannya.
Nah, itu merupakan teknologi inovasi yang dilakukan oleh ban Michelin. Dan yang ketiga adalah Michelin Acoustic Technology, di mana teknologi ini mengurangi kebisingan ban. Jadi dari inovasi yang dilakukan bahwa ban Michelin itu, bahwa kendaraan itu seperti tidak ada bunyinya saat bersentuhan dengan jalan gitu. Jadi dengan teknologi terbaru yang mereka kembangkan, ban Michelin itu lebih mengurangi suara ataupun kebisingan dari ban itu tersebut. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, kita akan membahas bahwa produsen atau produk ban Michelin ini melakukan beberapa untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita akan sesuaikan dengan dimensi kepuasan pelanggan dari produk dan jasa yang telah kita bahas sebelumnya di pertemuan manajemen industri. Nah, di sini kita mengambil ada 5. Nah, yang pertama yaitu adalah fitur. Nah, teknologi ban Michelin ini telah mengembangkan fitur teknologi untuk meningkatkan kualitas dari produksi bannya sendiri, di mana ban Michelin melakukan penelitian serta pengimbangan peningkatan kualitas kinerja mereka dengan teknologi terbaru seperti teknologi trip yang lebih baik dan daya tahan ban yang lebih lama serta efisien bahan bakar yang lebih tinggi. Semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan customer atau pelanggan mereka. Dan yang kedua adalah daya tahan dari kualitas produk yang tinggi. Nah, di mana ban Michelin dikenal sebagai standar kualitas tinggi dengan pembuatan ban mereka. Mereka menggunakan ban-ban berkualitas tinggi dan proses produksi yang canggih, tentunya memastikan setiap ban memenuhi standar yang ketat. Nah, yang ketiga adalah kinerja atau performa dari peningkatan kualitas. Nah, untuk itu mereka melakukan penelitian pasar. Ban Michelin secara teratur melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan referensi pelanggan mereka. Dengan memahami tren-tren pasar, keinginan konsumen, mereka akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, disitulah bentuk kinerja atau perform dari ban Michelin. Dan yang keempat adalah communication, di mana pelanggan diberikan pelayanan dengan baik, dengan tentunya beberapa seperti website resminya atau Michelin Assistant tadi. Nah, di situ mereka akan melakukan komunikasi yang baik, tentunya melalui pelayanan-pelayanan mereka, melalui pelayanan-pelayanan purna jual mereka. Nah, yang kelima adalah keandalan atau reliability. Nah, di mana untuk itu Michelin konsisten terhadap produk dan selalu mengedukasi para customer-nya, di mana Michelin tidak menurunkan kualitas dari produknya, di mana selalu konsisten dengan harga dan juga kualitas produknya, tidak pernah mengecewakan dan selalu membuktikan tentunya dengan citra image-nya dan juga bentuk kepuasan pelanggan melalui ulasan serta tren positif dari ban Michelin itu sendiri. Nah, kita masuk kepada poin berikutnya, di poin utamanya ini, di mana di sini adalah supply chain management dari ban Michelin. Nah, di sini kita akan melihat aliran dari supply chain management atau rantai pasokan dari produksi ban Michelin ini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa terdapat jaringan supply chain management dari produk ini. Nah, di mana di sini begitu banyak jaringan yang akan berkaitan sebagai supplier dan sebagai customer-nya. Nah, di mana di sini bisa kita lihat bahwa pada bagian yang berwarna oranye ini adalah pabrik ban Michelin yang merupakan manufakturer plan 1, di mana di sini adalah produksi
atau pabrikan dari ban Michelin, di mana di sini dia juga membutuhkan supplier untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pabrikan mereka menghasilkan yang namanya produk yang berkualitas tinggi. Nah, ban Michelin ini membutuhkan bahan baku berupa karet, benang nilon, kawat baja, bahan kimia lainnya, serta karbon hitam yang untuk meningkatkan kualitas mutu dari produknya. Nah, jadi bahan-bahan ini juga akan mereka produksi dari supplier lainnya yang akan memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka juga bertindak sebagai customer walaupun mereka merupakan bentuk pada bagian tingkatan satu suppliernya, tapi mereka juga bertindak sebagai customer. Jadi hubungannya itu timbal balik sehingga kita melihat bahwa arah panahnya ini kemana dia nantinya. Nah, pada bagian bahan Michelin ini dia membutuhkan karet, benang nilon, kawat baja, bahan kimia serta karbon. Tapi pada bagian tingkat satu ini mereka juga membutuhkan namanya bahan baku lainnya untuk produksi karet. Karet didapatkan pada pabrik karet pada tingkatan supply chain supplier yang kedua. Dan pabrik karet juga membutuhkan dan mendapatkan karet dari pengepul karet, dan pengepul karet mendapatkan karet dari petani karet, sedangkan petani karet mendapatkan karet dari kebun karet yang tentunya dari alam. Nah, begitu juga karet ini terbagi dua, ada karet alami dan juga ada karet sintetis. Nah, karet sintetis ini diperoleh dari pabrik sintetis, dan pabrik sintesis ini membutuhkan bahannya bakunya itu dari pabrik kimia, sedangkan pabrik kimia ini membutuhkan yang namanya bahan kimia. Bahan kimia ini masih bisa kita sambungkan bahwa bahan kimia ini didapat dari alam. Nah, itulah bentuk jaringan supplier dari chain manajemennya dari ban Michelin. Nah, di sini pada benang nilon juga berkaitan. Benang nilon ini dia merupakan supplier dari pabrikan ban Michelin, tetapi juga dia bertindak sebagai customer yang membutuhkan supplier dari pabrik sintetis yang untuk menghasilkan benang nilon yang akan suppliernya atau disuplainya nanti kepada bagian ban Michelin. Nah, pada bagian pabrik sintetis ini juga membutuhkan yang namanya pabrik kimia untuk mendapatkan bahan baku bahan kimia. Nah, begitu juga dengan kawat baja. Ban Michelin itu membutuhkan kawat baja untuk produksi bannya, sedangkan kawat baja bisa diperoleh dari suppliernya pabrik besi. Nah, pabrik besi ini juga bertindak sebagai customer dan juga supplier nantinya kepada kawat baja, serta dia sebagai customer dari suppliernya itu adalah penambang biji besi. Penambang biji besi ini mendapatkan biji besi ini juga dari alam. Nah, juga penambang besi ini penyuplai bahan bakunya dari alam. Nah, begitulah bentuk tingkatan. Nah, di sini ada 3 tingkatan, tapi di sini saya lebihkan, yaitu ada 2 tambahannya sehingga bentuk dari supplier jaringannya itu jelas gitu. Nah, di sini kita lihat pada bagian di sini hilir dan kita lihat pada bagian hulunya. Nah, pada bagian kanan di sini merupakan tingkatan customer dari ban Michelin. Nah, kita bisa lihat untuk tingkatan yang pertama, di sini adalah yang sebagai customernya adalah PT Astra Autopart yang merupakan suppliernya itu berada dari manufaktur satu pabrikan ban Michelin. Nah, jadi di sini ban Michelin bertindak sebagai supplier lagi, bukan customer lagi dari beberapa bahan ini. Nah, di sini akan menyuplai pada bagian retailer ban atau grosir ban, dan juga seperti distributor ban lainnya seperti PT Astra Autopart. Kita ambil contohnya satu. Nah, pada bagian dua distributor ini juga akan menjadi supplier bagi bengkel-bengkel langsung pada konsumen atau customer dan bengkel ban mobil. Nah, mereka juga akan melakukan supplier kepada bagian-bagian konsumen ini.
atau retailer sebelum sampai ke konsumen, dan mereka pada bagian bengkel ini juga dia bertindak sebagai customer yang disuplai oleh kedua distributor ini. Nah, pada tingkatan yang kedua ini, pada bagian konsumen ataupun bengkel-bengkel, mereka juga bisa bertindak sebagai supplier yang langsungnya nanti akan ke konsumennya langsung, ataupun nanti kepada pengepul ban bekas dari konsumen, sehingga nanti ada bentuk customer tingkat ketiga pada supply chain manajemennya. Nah, itulah bentuk aliran dari supplier dari supply chain manajemennya pada bagian customernya. Nah, pada bagian konsumen ini nanti juga bisa menjadi supplier. Kapan dia bertindak sebagai supplier? Pada saat nanti ban ini tidak digunakan lagi, nanti akan dijual ke pengepul ban bekas. Nah, pengepul ban bekas ini bertindak sebagai customer, dan juga dia bisa bertindak sebagai supplier pada saat eh, daur ulang ban membutuhkan bahan bakunya. Bahan bakunya diperoleh dari mana? Bahan bakunya diperoleh dari suppliernya, itu adalah pengepul ban bekas. Nah, dari daur ulang ban ini bisa juga nanti sampai lagi ke konsumen. Nah, dia juga bisa menjadi supplier setelah ban ini diperbaiki, dan tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa daur ulang ban juga mengeluarkan ban yang tentunya dengan memperhatikan kualitas standarnya yang akan bisa lagi dijual untuk kedua kalinya kepada konsumennya. Nah, di situ bagian pengepul ban bekas akan menjadi customer dari pelanggan ataupun customer biasa, dan nanti menjadi supplier di bagian daur ulang ban, dan nanti akan dijual lagi dan menjadi supplier yang akan diterima oleh customernya, yaitu konsumen lagi. Nah, itulah bentuk dari supply chain network dari produk ban Michelin. Nah, mungkin itulah bentuk dari final project 1 dari produk analisis ban Michelin yang telah kita pilih tipe dari produknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.